Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang kita cintai, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh barokah ini kita akan membahas tema menjaga hidayah Islam. Islam, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, dia merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat yang teramat besar, nikmat yang teramat agung. Dari sekian banyak nikmat demi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, nikmat Allah banyak sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila kalian mencoba menghitung nikmat Allah, tidak akan kalian sanggup untuk menghitungnya. Kenapa? Dikarenakan banyaknya nikmat tersebut. Tidak sanggup kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari kita bangun tidur, subhanallah, buka mata bisa melihat, gerakkan tangan bisa bergerak, lidah masih bisa untuk berucap, hidung masih bisa untuk mencium. Subhanallah, nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Banyak sekali nikmat tersebut. Dan yang paling besar, yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah nikmat Islam. Nikmat yang pada hari ini sedikit sekali dari manusia mensyukuri nikmat tersebut. Nikmat Islam, nikmat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menganggap remeh nikmat ini, nikmat yang besar, nikmat yang dengannya Allah Taala memuliakan seorang hamba. Agama yang Allah Taala ridhoi, yaitu agama Islam, agama yang mulia yang Allah Taala berikan kepada kita hingga hari ini. Kita masih tercatat sebagai seorang muslim. Allah Taala mengatakan, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Taala adalah agama Islam. Allah Taala juga mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain dari agama Islam, falan yuqbal, kata Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala agama tersebut, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nikmat yang besar, nikmat yang harus benar-benar kita jaga. Jangan sampai kita meninggal kecuali dengan keadaan Islam.
Bahkan nikmat ini senantiasa diingatkan oleh para anbiya, para nabi dan para rasul kepada anak keturunannya. Jaga benar-benar agama Islam ini, pelihara baik-baik hidayah yang besar ini, hidayah Islam, hidayah tauhid. Islam, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam adalah agama tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, tidak menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Terus para anbiya mengingatkan kepada anak-anak mereka, kepada keturunan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun." Ibrahim dan Yakub memberikan wasiat kepada anaknya, "Wahai anakku, sungguh Allah Ta'ala telah memilihkan untuk kalian agama Islam. Allah telah memilihkan agama bagi kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Allah Ta'ala juga mengatakan, "Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun." Apakah engkau hadir sewaktu Yakub akan meninggal dunia, Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, dan Nabi Yakub berbicara kepada anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di." Apa yang akan kalian sembah sepeninggalku, kata Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, memberikan wejangan, nasihat, wasiat kepada anak keturunannya. Apa yang akan kau sembah? Apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal ini nanti, kata Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Maka anak Nabi Yakub memberikan jawaban yang membuat bahagia hati orang tuanya. Mereka mengatakan, "Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun." Kami akan beribadah kepada Tuhanmu dan Tuhan bapakmu Ibrahim, bapakmu Ismail, Ishak dan Yakub, yaitu Rabb Allah yang satu. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami adalah orang-orang yang muslim. Anak keturunannya mengatakan, kami akan mengibadahi Rabb engkau, mengesahkan Tuhan yang satu, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar, nikmat yang agung, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat Islam, nikmat yang pada hari ini banyak diremehkan oleh manusia. Sewaktu kita mengatakan Islam, maka Islam adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Islam apabila tidak dengan tauhid. Tauhid adalah perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana syirik adalah sesuatu yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan kesyirikan. Bahkan orang yang menyebutkan Allah, Allah tidak akan ampunkan dosanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan dosa kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa selain dari dosa kesyirikan kepada yang Dia kehendaki. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh, kata Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tauhid, nikmat yang besar. Akan tapi kita dapati jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak manusia yang meremehkan nikmat tauhid, meremehkan nikmat Islam. Betapa banyak manusia yang melalaikan belajar tauhid. Berapa banyak mereka yang meremehkan pembelajaran tauhid, pembahasan tauhid. Mereka katakan, kok pembahasannya tauhid terus sih?
Kenapa kok belajarnya tauhid terus? Padahal dengan tauhid mereka dapat masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apabila tidak ada tauhid, maka seseorang tidak akan masuk ke dalam surga Allah, diharamkan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala apabila dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apabila hilang nikmat tauhid, hilang nikmat Islam, bersiaplah mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Hilang nikmat Islam, hilang nikmat tauhid, bersiap mendapatkan laknat dari malaikat. Hilang nikmat tauhid, bersiap mendapatkan laknat dari seluruh manusia. Hilang nikmat tauhid, bersiap masuk ke dalam neraka Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa matu, dan dia mati dalam keadaan kekafiran, mati tidak dalam keadaan Islam, mati tidak dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ulaika alaihim la'natullah, maka bagi mereka laknat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim la'natullah wal malaikah, begitu juga laknat dari para malaikat, wan nasi ajma'in, dan laknat bagi dari seluruh manusia. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzab wa la hum yunzarun. Mereka kekal dalam neraka Allah dan tidak akan Allah Ta'ala ringankan sedikit pun azab bagi orang tersebut, dan tidak ada bagi mereka penolong yang dapat menolong mereka dari azab Allah Ta'ala. Hilang nikmat tauhid, hilang segala macam bentuk kebaikan. Makanya jamaah milik Allah Ta'ala, tidak ada pelajaran yang lebih penting daripada pelajaran tauhid. Tidak ada sesuatu yang harus benar-benar kita pahami melebihi tauhid. Kenapa? Apabila orang tidak faham tauhid, maka dia akan jatuh pada lawan dari tauhid, yaitu syirik. Dan apabila dia mengerjakan kesyirikan, hancur agamanya, hancur akhiratnya, hancur segala macam bentuk amal ibadah yang dia kerjakan. Rusak solatnya, rusak puasanya, rusak zakatnya, hajinya, birrul walidain, hancur semuanya, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia menyekutukan Allah. Dalam Quran surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in asrakta la yahbatanna amaluka. Apabila kalian sekutukan Allah, maka sungguh-sungguh akan aku hapuskan amalan-amalan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang menyekutukan Allah, Allah akan hapuskan amalannya, dan sungguh-sungguh kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Syarat diterimanya amal harus dengan tauhid, jamaah milik Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kafir misalnya, dia puasa Ramadan bersama dengan kaum muslimin. Orang muslim berpuasa, dia berpuasa tapi dia tidak Islam, puasanya diterima tidak oleh Allah? Tidak akan diterima abadan, selama-lamanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia menyekutukan Allah. Ada orang kafir, tidak muslim, dia bersedekah ratusan miliar, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lain asrakta la yahbatanna amaluka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila engkau sekutukan aku hapuskan amalan-amalanmu. Allah marah dengan kesyirikan. Rabbul Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Tawwabur Rahim, Zat yang maha pengasih, Zat yang maha penyayang, Zat yang maha penerima taubat, murka dengan semurka-murkanya apabila dia
disekutukan, apabila diambil tandingan baginya, Allah murka. Allah tidak hapuskan dosa-dosa tersebut, dosa kesyirikan. Sebagaimana apa yang Allah Taala katakan tadi, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Oleh sebab itu, belajar tauhid harus menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Harus terus kita lakukan, kita ulang-ulang hatta atanal yakin, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad rahimahullahu taala ditanya, sampai kapan kita belajar wahai Imam? Sampai kapan kita beristirahat dari belajar menuntut ilmu? Sampai kapan kita beristirahat dari penatnya dunia? Imam Ahmad mengatakan, sampai langkah kaki kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingin masuk surga, jamaah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin masuk dalam neraka Allah. Kita tidak sanggup dengan betapa beratnya azab yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang ingkar kepadanya. Kita tidak kuat untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala. Innallaha syadidul iqab. Allah Subhanahu wa taala teramat sangat berat siksanya. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, narukum, api kalian pada hari ini yang kalian hidupkan di dunia, api yang ada pada kita pada hari ini di dunia ini, juz'un wahidun min sab'ina juz'an, baru 1/70 dari panasnya api neraka Allah. Api kita pada hari ini, jamaah yang mulia Allah Subhanahu wa taala, antum lihatlah api yang ada di dunia pada hari ini. Dia tuh api di gunung berapi sana, lahar gunung berapi, subhanallah, luar biasa panasnya. Ini baru 1/70 dari panasnya api neraka. Sanggupkah kita untuk menahan betapa beratnya azab Allah Subhanahu wa taala itu? Bahkan seorang yang memiliki kenikmatan yang paling besar, paling banyak di dunia, dalam hadis riwayat Muslim, orang ini memiliki begitu banyak kenikmatan, diberikan pemendaharan dunia, diberikan harta, jabatan, semuanya ada, dia miliki di dunia. Orang yang paling banyak kenikmatannya, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah ahli neraka. Dipanggil orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dicelupkan dengan satu celupan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ditanya kepada orang ini, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Dia katakan, la, tidak pernah. Ini baru satu celupan, jamaah milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi yang mulia SAW mengatakan, seorang penduduk neraka dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menurutmu apabila seluruh apa yang ada di dunia ini adalah milikmu, apakah engkau akan menebusnya agar engkau keluar dari neraka? Dia katakan, ya, na'am. Kalau seandainya seluruh apa yang ada di muka bumi ini milik dia semua, kemudian dia tebus agar dia selamat dari neraka Allah, maka dia akan lakukan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dahulu sewaktu dunia aku tidak minta banyak kepada kalian. Aku tidak minta banyak, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku hanya ingin kalian mentauhidkan aku saja. Jangan sekutukan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi engkau tidak mau. Allah tidak minta banyak, jamaah. Allah memerintah kita untuk apa? Tauhid. Esakan Allah. Beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sekutukan dengan apapun juga. Suatu ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu pernah berjalan bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, apakah engkau mengetahui apa hak Allah yang harus dipenuhi oleh seorang hamba dan apa hak hamba yang harus dipenuhi oleh Allah Taala? Maka Mu'adz mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kemudian Nabi yang mulia SAW mengatakan, adapun hak Allah atas hamba yang harus dipenuhi oleh hamba tersebut adalah dia beribadah kepada Allah Taala dengan tauhid. Dia tidak menyekutukan Allah Taala. Adapun hak hamba yang akan dipenuhi oleh Allah Taala, Allah Taala tidak akan mengazab mereka yang mentauhidkan Allah Taala. Subhanallah. Dan ini tauhid jamaah dengan Allah Taala, nikmat yang besar. Tauhid adalah Islam, Islam adalah tauhid. Hidayah yang besar yang harus kita jaga. Yang Allah Taala katakan, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Janganlah sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan tauhid kepada Allah Taala. Akan tetapi ternyata manusia sangat berat sekali untuk menjaga keislaman tersebut, menjaga tauhid, menjaga diri agar selamat dari neraka Allah. Penuh perjuangan, tidak mudah jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Butuh perjuangan, butuh mujahadah. Kenapa? Dikarenakan neraka ini telah dijadikan oleh Rabbul Alamin, oleh Allah Taala, dikelilingi dengan perkara-perkara yang dicintai oleh syahwat manusia. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahwat. Surga itu diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh diri manusia. Puasa, benci, lapar siang hari, makan, tak bisa tak makan. Solat, malas. Enak tidur katanya pada subuh hari, pada malam hari. Tak suka, benci. Nuntut ilmu, malas, capek, lelah, letih. Enak main-main aja di rumah gitu ya. Kumpul sama keluarga. Surga, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa manusia. Sedangkan neraka dikelilingi oleh perkara-perkara yang dicintai oleh syahwat. Perkara-perkara yang dicintai oleh syahwat, disenangi oleh jiwa manusia, ternyata akan mengantarkan mereka ke dalam neraka Allah. Neraka yang kita katakan tadi, azab yang teramat sangat yang Allah Taala siapkan. Maka dari sisi ini, musuh-musuh kita, musuh-musuh Islam, musuh-musuh kaum muslimin, mengambil cara mereka membuat siasat demi siasat untuk merebut nikmat Islam, untuk mencabut hidayah tauhid. Mereka tidak ingin kita mati dalam keadaan Islam. Mereka tidak ingin mati. Mereka tidak ingin kita mati dalam keadaan mentauhidkan Allah Taala. Dan musuh yang paling nyata adalah iblis laknatullah alaihi dan bala tentaranya. Allah Taala katakan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sal lizalimina badala, kata Allah Taala. Sewaktu kami perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, maka para malaikat itu sujud kecuali iblis.
kana minal jin, dan iblis itu adalah termasuk dari golongan jin. Fa fasaqa an amri rabbi, dan dia fasik, dia mengingkari perintah Allah Taala. Kemudian Allah Taala katakan, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Lalu apakah kalian, wahai manusia, kalian tahu dia ini, iblis ini adalah musuh kalian, maka apakah kalian ambil dia, iblis dan bala tentaranya ini, sebagai wali-wali kalian, sebagai pemimpin-pemimpin kalian, sebagai kekasih-kekasih kalian, wahum lakum adu, padahal mereka ini, iblis ini dan bala tentaranya, baik itu dari golongan jin dan manusia, ini adalah musuh bagi kalian. Bi'saliz zalimina badala, maka teramat buruklah apa yang diambil oleh orang-orang tersebut. Itu teramat jeleklah mereka menjadikan iblis dan bala tentaranya sebagai wali-wali mereka. Kenapa? Karena mereka, iblis dan bala tentaranya ini, mengajak kita ke neraka Allah. Maka ini butuh perjuangan jamaah yang Allah Taala. Kita berjuang melawan nafsu kita. Karena tadi Nabi yang mulia SAW mengatakan surga diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa manusia. Kita berjuang untuk masuk surga, berjuang untuk sholat, berjuang untuk bangun malam, sholat malam, berjuang untuk menghadiri majelis ilmu. Kita berjuang untuk berpuasa pada siang hari. Kita berjuang untuk menafkahkan harta kita jalan Allah Taala. Lelah, letih mencari harta, kita sedekahkan jalan Allah Taala. Berjuang untuk dakwah tauhid, berjuang mempertahankan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kita lihat bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, mereka berjuang dengan harta, berjuang dengan tenaga, bahkan mereka rela berjuang dengan nyawa-nyawa mereka. Mereka korbankan demi kalimat tauhid, demi agama Islam. Berbeda dengan manusia pada hari ini. Hal ini dikarenakan mereka memandang remeh dakwah tauhid. Mereka tidak memandang nikmat tauhid, nikmat Islam sebagai nikmat yang besar. Maka mereka malas belajar tauhid. Mereka tidak ingin dan tidak mencintai orang-orang yang mendakwahkan tauhid. Mereka benci itu kitab-kitab tauhid. Kok belajar tauhid terus katanya? Subhanallah. Kok bisa seorang muslim keluar dari lisannya seperti ini? Padahal tauhid adalah Islam. Islam adalah tauhid. Ini jamaah yang Allah Taala. Dan di antara perangkap setan dan bala tentaranya, dan ingat ya, iblis lanatullah alaih, begitu juga dengan orang-orang kufar, orang-orang musyrik, orang Yahudi, orang Nasrani. Jauh dalam lubuk hati mereka, mereka tidak cinta kepada Islam, dan mereka tidak cinta kepada kaum muslimin. Kenapa? Karena Allah Taala membongkar apa yang terdapat dalam hati-hati mereka. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 120, Allah Taala mengatakan, walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi tidak akan pernah ridho kepada kalian sampai kalian ikut agama mereka. Dia memang mukanya manis di hadapan kita, tapi apa? Mereka ingin mengajak kita murtad, keluar dari agama Islam. Mereka ingin mengajak kita untuk apa? Untuk masuk neraka jahanam. Wa'iyyazubillah. Mereka ingin kita keluar dari agama Islam. Mereka ingin agar kita apa? Kehilangan hidayah yang besar ini, hidayah Islam. Allah Taala katakan, wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddukum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Sungguhnya orang-orang ahlul kitab sangat mengharapkan agar kalian murtad dari agama kalian
Wadda katsirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum, setelah keimanan kalian. Mereka mengharapkan kalian murtad setelah keimanan kalian masuk ke dalam kekufuran. Kenapa? Hasadan, karena mereka hasad. Mereka tidak mau tuh nikmat Islam ada pada diri kita. Hidayah Islam mereka tidak ingin. Mereka hasad, sebagaimana hasadnya iblis kepada bapak kita Adam alaihissalatu wassalam. Makanya mereka menyiapkan makar-makar, menyiapkan langkah-langkah yang mereka ingin menjebak kaum muslimin agar keluar dari agama yang mulia ini. Mereka ingin menjebak kaum muslimin agar keluar dari agama Islam. Di antaranya apa? Mereka sebarkan kebodohan dengan media-media yang mereka miliki. Mereka jadikan kaum muslimin lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak penting bagi dunia dan bagi akhiratnya. Malam-malam disibukkan, bangun malam-malam, bukan sholat tahajud. Akan tapi apa yang mereka lakukan? Nonton bola. Bangun malam, bukan sholat tahajud, ya, nonton bola, disibukkan. Disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak manfaat bagi dunia, tidak manfaat bagi akhirat. Dibikinlah film-film, subhanallah, musik-musik, menjadikan kaum muslimin lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kaum muslimin bodoh, jahil, tidak tahu agama mereka. Menjadikan kaum muslimin tidak bisa membedakan yang mana yang tauhid, yang mana yang syirik. Menjadikan kaum muslimin tidak kenal yang mana sunnah, yang mana bid'ah. Apabila mendengar kata bid'ah, ngeri, ketakutan. Mendengar kata kufur, syirik, ngeri. Ini makar musuh-musuh Islam, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Dia sebarkan apa? Kebodohan bagi kaum muslimin. Biarlah gelar mereka banyak katanya. Gelarnya doktor, profesor, tapi apa? Bidang dunia. Masalah agama tidak tahu apa-apa, nol besar. Bahkan ngaji saja tidak hatam-hatam gitu kan. Tidak bisa membedakan ta, sya, tidak bisa bedakan, tidak tahu. Ha, tidak tahu bedakannya seperti apa. Padahal udah profesor, udah doktor. Ini hakikatnya adalah orang-orang yang jahil, yang bodoh. Kenapa? Karena bodoh dalam masalah agama. Kalau bodoh dalam masalah agama, tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala, jadinya orang-orang seperti ini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama yakhsyallah min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Artinya apabila orang ini memiliki ilmu syar'i, memiliki ilmu pengetahuan, faham agama, maka yang akan muncul apa? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dia meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Takut dia mengerjakan kemaksiatan demi kemaksiatan, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dikarenakan dia bodoh, akhirnya dia kerjakan kesyirikan. Padahal kalau seandainya dia mengetahui syirik ini betapa besar sekali azabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia mengetahui betapa Nabi yang mulia sangat benci sekali terhadap perkara yang diadakan dalam agama, tentu dia akan meninggalkan perkara tersebut. Hal ini dikarenakan apa? Mereka bodoh. Ini makar musuh-musuh Islam. Makanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan dalam menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan baginya untuk masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena dengan menuntut ilmu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiyya wa fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ana dan memberkahi antum semuanya. Dengan menuntut ilmu, dia akan dapat membedakan yang mana perkara tauhid, yang mana perkara syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana perkara sunnah, yang mana bid'ah. Di sisi sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak akan mudah tertipu dengan tipu daya iblis, laknatullah, dan bala tentaranya. Kenapa? Karena dia berilmu. Dia faham nih, ini perkara tauhid kepada Allah, ini syirik nih. Dia mengetahui syirik walaupun kecil ini dosa yang teramat sangat besar.
Syirik walaupun hanya dengan sesuatu yang kecil. Bukankah Nabi yang mulia SAW pernah mengabarkan kepada kita, ada seseorang yang dia berkorban hanya dengan seekor lalat kepada selain Allah Taala, kemudian dia mati masuk dalam neraka Allah, dikarenakan berkorban kepada selain Allah hanya dengan seekor lalat yang kecil yang tidak ada nilainya sama sekali. Dia tahu, dia jaga benar-benar jangan sampai jatuh ke dalam kesyirikan. Dia berilmu, dia jaga lisannya, dia jaga amalannya, dia jaga seluruh perbuatannya jangan sampai jatuh kepada kesyirikan. Begitu juga dia jaga amalannya, solatnya dia jaga. Ini solat saya sudah benar belum? Sudah sama belum dengan solatnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Karena dia mengetahui Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia perhatikan nih takbirnya udah benar belum ya? Udah sama belum dengan takbiratul ihramnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Sedekapnya udah benar belum? Udah sama belum dengan sedekapnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Dia belajar. Kenapa? Karena dia tahu perintah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia jaga betul-betul amalannya. Apakah amalan yang dia lakukan ada tidak contohnya dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Kalau tidak ada dia tinggalkan. Ngapain dia kerjakan? Dia mengetahui Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada contoh dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang percuma, bahkan ini maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mulia selalu mengatakan, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Dia mengetahui jamaah milik Allah Subhanahu wa taala karena ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dia pelajari betul-betul, takut jatuh pada perkara yang menyelisih sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan ini banyak sekali. Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala mengatakan bahwasanya bid'ah ini lebih disenangi oleh iblis laknatullah alaih dibandingkan dengan maksiat-maksiat yang lainnya. Kenapa? Dikarenakan seorang yang jatuh ke dalam kebid'ahan, dia tidak sadar dia dalam keadaan bersalah. Sesuatu yang memicu seorang itu tobat, kenapa? Karena dia tahu dia itu sedang melakukan kesalahan. Dia salah, makanya dia tobat. Dia minum khamar, dosa, dia salah. Walaupun dia minum khamar, dia ada rasa bersalah dalam dirinya. Seorang yang berzina, dosa besar, tapi dia sadar saya dosa, salah. Akan tapi orang yang mengerjakan amalan bid'ah, khususnya bid'ah idhofiyah, maka mereka tidak sadar mereka melakukan kemaksiatan. Mereka kira mereka sedang taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kira mereka sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka sedang bermaksiat. Hal ini tidak lain dikatakan apa? Jahil, dikarenakan kebodohan. Habis waktunya untuk dunia, habis waktunya untuk perkara-perkara yang tidak penting. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun umur yang telah Allah Taala berikan kepadanya, tidak sedikit pun ilmu agama yang dia ketahui. Wa iyyazubillah. Baik, kita azan dulu, Ustaz. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.
patah. Ya, Masya Allah. Anak antum? Masya Allah. Siapa namanya nih? Akib. Akib, Masya Allah. Barakallahu fiik. Udah kelas berapa? Plastik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholatnya diakhirkan sudah biasa Pak ya sini ya? Sholatnya diakhirkan sudah biasa di sini? Kadang iya kalau pas Pas ada materi kajian? nanggung gitu Ah, diakhirkan. diakhirkan. Kalau enggak sholat dulu. Sholat dulu. Lanjut asik lagi ya sekalian. Kayak gitu. Saya kalau lanjut gitu berapa lama biasanya? Tergantung materi aja, Sat. Bebas aja sini. Bebas aja sini? Tergantung antumnya lah. Langsung sampai jam 12 pun dapat. Masya Allah, barakallahu fiik. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Lanjut deh. Hah? Saya lanjut dulu ya. Sebentar aja lagi. Insyaallah. Soalnya buat enggak ganggu deh. Enggak apa-apa. Ini aja lebih enak nih. Dan sakit leher aja nanti. Iya, Masya Allah, jazakallah khair. Oh, ini, Agak ada ehonya sih. nah, labas. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Nasta'nif darsana, kita lanjutkan sedikit pembahasan kita. Tadi Ana tanya kepada Pak Umar, sampai berapa kajian kita? Beliau katakan sampai jam 12 Ustaz. Siap enggak sampai jam 12? Siap enggak nih? Ana yang enggak siap sampai jam 12. Mereka tahu tidak siap, jawabnya siap. Baik. Barakallahu fiik. Nah.
Jamaah milik Allah wa ta'ala, barakallahu fiikum. Semoga Allah memberkahi ana dan antum semuanya. Tadi kita katakan di antara cara yang ditempuh oleh iblis laknatullah alaih untuk merenggut nikmat Islam dari diri kita, dari kaum muslimin, adalah dengan menebarkan kejahilan, menebarkan kebodohan. Dan kejahilan ini cuma ada satu obatnya, yaitu apa? Menuntut ilmu, yaitu belajar ilmu syar'i. Dan sempat kita singgung tadi bahwasanya di antara sesuatu yang sangat dicintai oleh iblis laknatullah alaihi adalah seorang yang jatuh kepada bid'ahan. Bid'ah, antum sering dengar mungkin. Tahu Ustaz ya bahas bid'ah sini, Ustaz? Insyaallah. Nah, apa sih artinya bid'ah? Bid'ah itu sesuatu yang apa? Yang diadakan, yang tidak pernah ada pada masa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu bid'ah. Ketahuilah jamaah yang mulia Allah subhanahu wa ta'ala, ya, para ulama menjelaskan bahwasanya amalan yang tidak ada pada masa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang tidak dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, tidak dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah tidak ada pendorongnya. Yang kedua, tidak dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam karena ada penghalangnya. Pertama, tidak ada pendorong. Kedua, tidak ada penghalang. Kedua, ada penghalangnya, ada penghalang. Pertama, tidak ada pendorong. Kedua, ada penghalang. Yang ketiga, tidak dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ada pendorongnya dan tidak ada penghalangnya. Contoh yang pertama adalah amalan tersebut tidak dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam karena tidak ada pendorongnya. Contohnya apa? Contohnya belajar bahasa Arab, mempelajari ilmu nahwu, mempelajari ilmu usul fikih. Ini tidak ada pada masa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Rasulullah SAW mengajarkan nahwu kepada para sahabat, tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada pendorong. Para sahabat adalah orang-orang yang faham betul bahasa Arab. Mereka orang-orang ahli bahasa. Bahasa mereka memang bahasa Arab. Maka tidak ada pendorongnya. Makanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak ajarkan. Kemudian yang kedua, yang tidak dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam karena apa? Karena ada penghalang. Contohnya apa? Pengumpulan mushaf Al-Quran. Rasulullah SAW tidak mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Kenapa? Karena ada penghalang. Apa penghalangnya? Turunnya wahyu. Masih turun wahyu. Makanya tidak dikumpulkan oleh Nabi yang mulia SAW dalam satu mushaf. Sewaktu Rasulullah SAW ya berhenti turun wahyu tersebut, Rasulullah tidak lama meninggal dunia. Makanya sewaktu bulan Ramadan, ketika Nabi yang mulia SAW ya sholat tarawih bersama para sahabat, kemudian Rasulullah sholat tarawih di masjid, para sahabat datang ikut sholat. Maka setelah itu Rasulullah tidak datang lagi. Kenapa alasannya? Takut akan dijadikan wajib. Kenapa? Karena wahyu masih turun, ada penghalangnya. Maka tidak dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam karena adanya penghalang. Kemudian yang ketiga adalah pendorongnya ada, penghalangnya tidak ada. Contohnya adalah azan ketika sholat Idul Fitri, sholat Id, baik itu Idul Fitri atau Idul Adha. Ada tidak pendorongnya? Ada. Apa pendorongnya? Mengumpulkan kaum muslimin, mengajak kaum muslimin untuk sholat. Ini pendorong.
Ada tidak penghalangnya? Tidak ada penghalang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal panggil Bilal, azan. Mudah bagi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi dilakukan tidak oleh Nabi? Tidak dilakukan. Maka jamaah yang Allah Taala, yang pertama dan yang kedua ini bukan termasuk bid'ah. Atau sebagian para ulama mengatakan bahwasanya kalaupun ini disebut dengan bid'ah, maka ini adalah bid'ah hasanah. Adapun yang ketiga, inilah bid'ah yang dilarang oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Insyaallah. Dan bid'ah ini kata Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, ini terbagi menjadi dua. Ada bid'ah hakikiyah, ada bid'ah idhofiyah. Bid'ah hakikiyah adalah bid'ah yang memang tidak ada dasarnya sama sekali, baik itu dari kitabullah ataupun dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sama sekali tidak ada dalil yang menjelaskan tentang amalan tersebut. Tidak ada satupun dalilnya, murni diada-adakan oleh manusia. Contohnya adalah perayaan kematian. Ini tidak ada tuh dalilnya. Ini bid'ah hakikiyah, sama sekali tidak ada dalilnya. Kemudian yang kedua adalah bid'ah idhofiyah. Ini syahid yang ingin kita sampaikan ya. Bid'ah idhofiyah ini adalah bid'ah yang dia ada dalilnya, akan tapi dalilnya bersifat umum, tidak mendetail, tidak tafsir, dan tidak secara terperinci. Yang jadi masalah adalah sewaktu yang umum ini dikhususkan oleh kaum muslimin. Dan insyaallah nanti antum mempelajari ya, dalam ilmu usul fikih itu ada yang namanya taksis. Apa itu taksis? Taksis itu penghususan, menghususkan sesuatu yang umum. Misalnya nih, ana minta semua jamaah yang di masjid ini untuk berdiri kecuali Pak Umar. Maka ini namanya taksis, penghususan. Semuanya antum berdiri kecuali Pak Umar, beliau saja yang duduk. Maka al-mukhassis yang mengkhususkan itu ana yang beri pengkhususan. Pengkhususan agar Pak Umar saja yang duduk, yang lain berdiri. Nah, dan ketahuilah jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala, dalam syariat Allah Tabaraka wa taala ini, al-mukhassisnya yang beri pengkhususan, yang boleh memberikan pengkhususan hanyalah siapa? Allah Tabaraka wa taala, tidak selainnya. Cuman Allah yang boleh mengkhususkan dalil yang umum. Contoh, selawat. Selawat ada tidak perintahnya dari Allah Tabaraka wa taala atau dari Rasulnya, utusannya? Ada tidak perintah selawat? Ada tidak? Ada. Allah Tabaraka wa taala katakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Diperintahkan dalam syariat Allah Tabaraka wa taala untuk berselawat. Akan tapi perintah ini secara umum. Silakan berselawat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ahlu sunnah adalah orang yang senantiasa bersemangat untuk berselawat kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa mendoakan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan keluarganya, kita doakan sahabat-sahabatnya, bahkan para pengikutnya yang mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kita berselawat kepada mereka. Akan tetapi sewaktu menghususkan sesuatu yang umum, maka ini butuh dalil dari sang siapa? Al-mukhassis tadi. Misalnya dia menghususkan salawat tadi setelah solat, pokoknya setelah solat selawatan. Nah, maka ini namanya menghususkan sesuatu yang umum. Maka harus kembali kepada kaidah tadi. Ada ndak dari mukhassisnya, dari Allah Tabaraka wa taala pengkhususan tersebut? Ada ndak dalilnya Allah mengkhususkan salawat yang umum tadi untuk dibaca setelah solat? Atau ada ndak disampaikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk salawatan setelah solat misalnya? Ada ndak?
Tidak ada. Maka yang seperti ini disebut dengan bid'ah idhofiyah. Kenapa? Karena perintahnya umum. Perintahnya umum. Apabila ingin dikhususkan butuh dalil. Faham? Nah, begitu juga misalnya solat. Solat ada perintahnya enggak? Ada perintah solat. Kemudian Ana mau khususkan solat pada waktu duha, boleh enggak? Hah? Siapa yang bilang boleh ngacung? Satu orang aja. Yang lain enggak boleh atau bingung? Solat ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ana pingin khususkan nih solat pada waktu duha, boleh enggak? Maka kembali tadi kepada kaidahnya. Kembali kepada siapa sang mukhassis, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mengkhususkan. Ada enggak dalil dari Allah atau dari Rasulnya yang mengkhususkan solat pada waktu duha? Ada enggak dalilnya solat duha? Ada. Maka boleh enggak solat duha? Boleh. Bid'ah bukan? Bukan, karena ada dalilnya. Kemudian Ana mau solat tadi kan ada syariatnya dalam agama kita. Birrul walidain ada enggak syariatnya? Ada. Ya udah Ana mau solat birrul walidain. Boleh enggak? Enggak boleh. Ini bid'ah. Kenapa? Enggak ada dalilnya. Solat birrul walidain. Birrul walidain khair insyaallah. Solat khair. Tapi sewaktu digabungkan mengkhususkan sesuatu yang umum tadi, maka ini butuh dalil. Nah, yang seperti ini jamaah milik Allah Subhanahu wa taala yang terkadang tidak dipahami oleh kaum muslimin. Sewaktu kita ingatkan, akhi, ya saudaraku, ini tidak pernah dikhususkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya untuk berselawat misalnya setelah sholat berjamaah. Mereka katakan ini salafi, ini tidak membolehkan orang berselawat. Kan tidak boleh salawat gitu kan. Tapi kaifiatnya yang salah, yang tidak tepat. Ana mengingatkan karena ana sayang sama antum gitu. Karena apa? Karena ini kemungkaran. Sedangkan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbi." Apabila kalian melihat kemungkaran, maka ingkarilah dia dengan tangan kalian. Kalau tidak sanggup dengan lisan, kalau tidak sanggup dengan hati. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Sewaktu kita melihat saudara kita misalnya melakukan kemungkaran, apapun itu kemungkaran, misalnya orang ada orang gibahi saudaranya, ini kemungkaran bukan? Kemungkaran, ghibah tidak boleh ya. Allah Taala katakan, "Yuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakadihtumu." Apakah salah seorang dari kalian suka, cinta, menyukai ya makan bangkai saudara kalian sendiri? Tidak suka. Ini ghibah, makan bangkai saudaranya ya. Kita lihat nih orang satu meja, kita ada di situ barengan, ghibahi saudaranya, maka ini kemungkaran kita ingkari, kita katakan ya. Kalau misalnya kita bisa dengan tangan tadi, kayak misalnya penguasa, kalau ghibah nak tangkap gitu kan, ini penguasa bisa. Tapi kalau tidak bisa, ya udah dengan lisan kita katakan tidak boleh, ini ghibah, ini maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau seandainya sanggup, kalau seandainya tidak sanggup malah mudarat kalau diucapkan gitu kan, maka kita ingkari dengan apa? Dengan hati kita. Bagaimana ngingkari dengan hati? Apakah duduk di situ barengan tetap ikut ketawa bareng-bareng? Ini dengan kemudian dia katakan saya mengingkari kok dengan hati saya, tapi tetap duduk bareng di situ. Ya, ini bukan pengingkaran jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi pengingkaran antum pergi tinggalkan majelis tersebut. Ini pengingkaran. Begitu juga dengan tadi apabila kita dapati salah satu bentuk kemaksiatan adalah bid'ah. Ya, bid'ah ini maksiat. Walaupun orang menganggapnya tadi adalah ibadah taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila taqarrub ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka ini maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingkari. Kita kalau bisa dengan lisan kita sampaikan ini salah, tidak ada contohnya dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau lisan tidak sanggup, ya udah kita tinggalkan. Kenapa? Sebagai bentuk
taat kita kepada perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini jamaah yang Allah taala, ya. Ini kemaksiatan, ya. Dan maksiat, ya, maksiat itu banyak sekali jenisnya, ya. Sebagaimana iman itu bertingkat-tingkat, maksiat juga bertingkat-tingkat. Maksiat itu banyak. Yang paling tinggi adalah syirik, menyekutukan Allah taala. Dan segala macam bentuk kemaksiatan yang berada di bawah kesyirikan ini akan dapat mengantarkan seseorang kepada kekufuran. Para ulama mengatakan al-ma'siyatu dihlazul kufur. Maksiat itu adalah corong kepada kekufuran. Artinya bahaya tuh maksiat. Semakin orang itu terbiasa melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan, terbiasa dia judi, kemudian minum minuman keras, kemudian berzina, ini maka orang seperti ini dekat sekali untuk jatuh ke dalam kekufuran. Ini rentan berbahaya sekali keimanannya, karena bisa jadi dengan sedikit saja dia akan keluar dari dinul Islam. Berbeda halnya dengan orang yang rajin hadir di majelis ilmu, berteman dengan teman-teman yang soleh, yang dia senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Taala, jauh dari maksiat, maka ini jauh dari kekufuran. Makanya tidak salah sewaktu para ulama mengatakan bahwasanya maksiat itu merupakan corong dari kekufuran. Semakin sering dia maksiat, makin berbahaya agamanya, makin berbahaya akhiratnya, makin dekat dia dengan neraka Allah wa iyyazubillah. Kemudian juga jamaah yang dimuliakan Allah taala, yang terakhir yang kita ingin sampaikan, ya, sebagai nasihat untuk diri ana pribadi dan kepada antum semuanya adalah agar kita tidak terjatuh dalam kekufuran, agar kita dapat senantiasa menjaga hidayah Islam yang Allah taala berikan kepada kita, agar kita dapat senantiasa memelihara sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, agar kita tidak salah jalan, tidak sesat. Hendaklah kita senantiasa berpegang teguh dengan apa yang ada padanya para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, di antara usul sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pokok akidah Ahlus Sunnah adalah dia berpegang teguh dengan apa yang ada padanya para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dengan seseorang berpegang teguh dengan sunnahnya para sahabat, maka semakin jauh dia dari kebid'ahan, semakin jauh dia dari sesuatu yang baru dalam agama. Dikarenakan orang yang salah dalam agama ini, yang menyimpang dari siratul mustaqim, ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala disebabkan karena dua hal. Orang yang menyimpang dari siratul mustaqim ini disebabkan karena dua hal. Yang pertama adalah ayustadalla bima laysa bidalil, yaitu mereka tidak beribadah, tidak melakukan sesuatu berdasarkan dalil. Yang kedua adalah ayyukhti'a bi fahmid dalil, yaitu salah dalam memahami dalil. Yang pertama, mereka sesat karena mereka tidak mengambil dalil dari Al-Quran, tidak mengambil dalil dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka beramal. Maka mereka akan sesat, salah dalam beragama. Kalau mereka hanya mengandalkan akal-akalan mereka, karena agama bukan akal-akalan manusia, akan tapi agama adalah taat, tunduk kepada apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu seorang tidak mau mengambil dari Al-Quran, tidak mau mengambil dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan
salah dalam memahami agama ini. Kemudian yang kedua adalah apabila mereka salah dalam memahami dalil. Ini juga merupakan sumber kesesatan dalam agama. Dia sudah pakai dalil dari Al-Quran, naam, dalilnya dia ambil. Dia sudah pakai gunakan hadis dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih. Akan tapi dia salah dalam memahami dalil tersebut. Maka dikarenakan kesalahan inilah mereka sesat, salah dalam memahami agama. Makanya kita dapati jamaah milik Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij, orang-orang yang mereka subhanallah ibadahnya, Nabi yang mulia SAW katakan, kalian wahai para sahabat akan memandang remeh ibadah kalian apabila dibandingkan dengan ibadah orang-orang khawarij. Ini para sahabat, bukan kita jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita saja, para sahabat saja itu tidak sanggup beribadah sebagaimana orang-orang khawarij. Mereka membaca kitabullah, membaca Al-Quranul Karim, akan tapi Al-Quran tidak lewat dari kerongkongan mereka. Mereka hafal Al-Quran, mereka ahli ibadah. Bahkan mereka menyesatkan para sahabat dengan dalil Al-Quranul Karim. Subhanallah. Ini mereka tidak faham dalil Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak faham, salah dalam memahami dalil. Akhirnya mereka sesat. Dan seperti ini banyak. Kita lihat Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini tokoh Mu'tazilah. Ini orang yang cerdas. Begitu juga Jahid. Ya, banyak sekali ya kalau kita mau bahas itu. Nafi bin Azraq. Antum tahu Nafi bin Azraq? Ini muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Muridnya Ibnu Abbas tapi nakal nih, muridnya Ibnu Abbas yang satu ini. Dia suka duduk bareng orang-orang khawarij, suka bermajelis dengan orang-orang khawarij. Dan ini sudah diingatkan oleh para teman-teman yang lain, mengingatkan. Ya, dan akhirnya Nafi bin Azraq ini pun menjadi apa? Tokoh khawarij. Ini bahaya ya, dan diantara apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala dalam kitabnya Usul Sunnah adalah diantara akidah Ahlussunnah wal Jamaah tarkul julus ma ashabil ahwa, yaitu meninggalkan bermajelis atau duduk bareng-bareng dengan orang yang mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Karena bahayanya besar sekali. Bahkan para ulama menjelaskan kita duduk bersama ashabul ahwa, orang yang suka menuruti hawa nafsunya, ahlul bidah, itu lebih bagaikan kita duduk dengan orang yang sakit kulit, kata para ulama. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili rahimahullah taala sewaktu menjelaskan kitab Usul Sunnah, menjelaskan bahwasanya kalau kita duduk bareng-bareng dengan orang ahlul bidah itu bagaikan duduk dengan orang yang penyakit kulit. Yang mana penyakit kulit itu luar biasa gampang sekali dia menjangkit kepada orang yang lain. Mungkin kalau kita pada hari ini sama dengan duduk dengan orang-orang yang sakit corona lah. Ada orang satu corona sini, itu bahaya, bisa nyebar semuanya. Ya. Ini sama dengan tadi, apabila kita bermajlis dengan ashabul ahwa, ahlul bidah. Ini bahaya. Kenapa? Karena dia akan senantiasa ya mempengaruhi pemikiran kita, senantiasa mempengaruhi pola pikir kita, sehingga kita semakin jauh dari kebenaran. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita apabila ingin melihat bagaimana agama seseorang, bagaimana caranya, lihat siapa temannya. Almar'u ala dini akhi, almar'u ala dini khalil. Seseorang itu adalah tergantung dengan agama teman dekatnya. Kita lihat, antum mau nilai si fulan itu seperti apa, antum lihat dengan siapa dia bergaul. Lihat tuh teman-temannya siapa. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-arwahu junudul munjannadah, dalam hadis surat Muslim. Ruh itu akan berkumpul, ruh itu bagaikan tentara-tentara yang berkumpul dengan yang semisal dengannya. Orang-orang yang baik, yang soleh, tidak akan mau tuh kumpul dengan orang-orang yang rusak. Begitu juga dengan sebaliknya. Makanya kita katakan tadi, apabila kita ingin menilai seseorang, ingin tahu ini orang ini seperti apa sih, lihat tuh di mana mereka ngumpulnya, di mana mereka bergaul. Kalau mereka gaul dengan orang-orang yang soleh, ya, insya Allah orang itu sama seperti teman-temannya. Kalau ternyata ngumpulnya aja dengan orang-orang berandalan yang suka mabuk-mabukan misalnya, insya Allah tidak jauh dari teman-temannya. Ini tips jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala.
Ya, maka hendaklah kita senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengannya kita dapat memelihara hidayah Islam yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita ini, dan mudah-mudahan dengannya kita dapat menghadap Allah tabaraka wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kita memohon kepada Allah agar Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita istiqomahan. Kita mohon kepada Allah tabaraka wa taala agar Allah mudahkan langkah kita dalam menuntut ilmu dan mempelajari tauhid kepada Allah tabaraka wa taala, mempelajari hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita senantiasa ghirah, ya, semangat untuk belajar Islam, tidak pernah merasa bosan untuk mempelajari agama Islam. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah matikan kita dalam keadaan bertauhid kepadanya. Dan kita mohon kepada Allah tabaraka wa taala Rabbul Arsyil Azim agar Allah tabaraka wa taala kumpulkan kita di firdausnya. Ana rasa ini saja yang dapat ana sampaikan pada kesempatan yang penuh barokah ini. Kurang dan lebihnya ana minta maaf. Apa yang benar datang dari Allah tabaraka wa taala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Kita akhiri majlis kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.